It's the law of the jungle. Grab on! Interesting fact. Did you know that the triangle, it almost jobs? They work for the biggest. Halo teman-teman pencinta rebahan, apa kabar semuanya? Semoga teman-teman baik-baik saja dan selalu diberi kesehatan yang baik. Kembali lagi bersama Frank Movie. Kali ini Mimin akan membahas sebuah film animasi yang sangat menarik untuk diceritakan. Film ini berjudul The Boss Baby. Film ini diadaptasi dari buku cerita bergambar karya Marla Verise. Film ini menceritakan tentang Tim, bocah berusia 7 tahun yang hidupnya sangatlah sempurna. Tim sangat disayang oleh kedua orang tuanya, tapi kebahagiaan itu mendadak sirna dengan kedatangan seorang bayi lucu yang bernama Theodore atau Boss Baby. Kehadiran Boss Baby membuat hidup Tim berubah menjadi 180 derajat. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Oke, tanpa berlama-lama, mari kita masuk ke alur ceritanya. Tapi sebelumnya, dengan segala rendah hati, saya mengingatkan teman-teman untuk jangan lupa menekan tombol subscribe dan nyalakan juga tombol lonceng notifikasinya agar teman-teman selalu mendapatkan update alur cerita terbaru dari saya. Saya ingatkan, konten ini adalah konten full spoiler. Saya sarankan teman-teman untuk menonton filmnya terlebih dahulu. Tetapi kalau teman-teman ingin lanjut menonton spoiler ini, pasang headset Anda, longgarkan celana Anda, dan berikut alur cerita The Boss Baby. Di awal film ada seorang anak yang bernama Tim Templeton yang sangat disayang oleh kedua orang tuanya. Berimajinasi tentang apa saja yang ingin ia imajinasikan. Tim adalah anak tunggal yang sangat dimanja. Saat sebelum tidur, orang tuanya akan membacakan dongeng dan bernyanyi untuknya sampai ia tertidur. Ia begitu bahagia dengan kebahagiaan yang ia rasakan. Lalu suatu malam, orang tuanya bertanya kepada Tim, apakah ia ingin mempunyai adik? Tetapi Tim menolaknya. Namun, ia terus saja memikirkannya dan ia mulai berpikir bagaimana bayi datang. Lalu kita diperlihatkan dengan kumpulan bayi-bayi lucu. Ternyata itu adalah proses pembuatan bayi. Melihat kelucuan bayi-bayi ini, Mimin rasanya ingin secepatnya memiliki bayi. Lanjut. Dalam proses pembuatan bayi, ternyata ada seleksi yang ketat untuk bayi-bayi tersebut. Mereka akan digelitik. Kalau bayi itu tertawa, maka ia akan terpilih untuk hidup dalam sebuah keluarga. Tetapi kalau saat digelitik, ekspresinya biasa-biasa saja, atau bahkan terlihat masam, maka bayi itu akan masuk dalam kelompok manajemen yang langsung dibuang ke kantor. Perlu diketahui, pembuatan bayi itu dikelola oleh perusahaan Baby Corp dan dikelola 100% oleh bayi. Keesokan harinya, Tim melihat seorang bayi berjas, bersepatu hitam, turun dari taksi dan berjalan ke arah rumahnya. Tim kaget saat bayi tersebut menendang sepedanya. Bayi itu adalah Boss Baby. Bayi pembawa bencana bagi Tim. Tim berlari turun dan ia kaget karena orang tuanya sudah terlebih dahulu bertemu dengan bayi itu. Hari itu adalah awal bencana bagi Tim. Tim sangat heran kenapa bayi itu memakai jas dan membawa koper. Tetapi menurut orang tuanya, bayi itu sangat lucu dan mereka sangat menyukai Baby Boss. Perhatian orang tua Tim terhadap Tim mulai berkurang.
Mereka lebih memperhatikan Baby Boss. If things weren't done, Baby Boss dengan sengaja berkelakuan seperti bayi yang kebanyakan, dan itu membuat Tim sangat membenci Baby Boss. Dan kini Baby Boss sudah menguasai rumah Tim. Tim berusaha membongkar keanehan-keanehan tersebut kepada orang tuanya, tetapi mereka tidak mengerti apa yang dimaksudkan Tim. Tim kembali ke kamar dan menunggu orang tuanya untuk mendongeng seperti biasa, tetapi orang tuanya sudah tertidur di sofa. Tim mendengar telepon berdering. Ternyata Baby Boss atau Boss Baby sedang menerima telepon. Tim kaget karena bayi itu dapat berbicara. let's just say Baby Boss ketangkap basah. Akhirnya Baby Boss jujur kepada Tim dan ia berkata akan mengambil semua perhatian dan kasih sayang yang dari orang tuanya Tim. Tim sangat marah. M2. Keesokan harinya, Tim mendapat ide untuk membongkar kedok Boss Baby kepada orang tuanya. Ia ingin merekam segala pembicaraan Boss Baby, tetapi rencana itu gagal karena ia terjatuh dari tangga dan rumahnya kedatangan beberapa bayi yang adalah timnya Boss Baby. Boss Baby lalu mengadakan rapat dengan timnya. Dalam rapat itu, kita dapat mengetahui bahwa bayi-bayi itu berasal dari perusahaan Baby Corp. Dan Baby Boss datang mengemban misi khusus untuk menghancurkan perusahaan Puppy Corp. Perusahaan Puppy Corp adalah sebuah perusahaan yang membuat anjing-anjing lucu dan imut. Baby Boss datang untuk mengembalikan kasih sayang manusia kepada bayi lagi, karena selama ini bayi tidak dihiraukan lagi. Fantastic. Triplets go. A, B, C. Manusia lebih memilih untuk menyayangi anjing. Jadi, misi utama Boss Baby adalah menggagalkan sekaligus menghancurkan perusahaan Puppy Corp yang akan meluncurkan anjing baru mereka. Tim merekam pembicaraan para bayi tersebut dan berusaha memberikan kaset rekaman itu kepada orang tuanya. Tetapi para bayi itu mengetahuinya dan berusaha merebut rekaman itu. Terjadi kejar-kejaran ala bayi. Tim berusaha memberikan kaset itu kepada orang tuanya, tetapi Boss Baby menghalanginya dan berusaha merusak boneka lam-lam milik Tim. Tim sangat marah dan mencoba melempar Boss Baby keluar lewat jendela, tetapi ia kedapatan oleh orang tuanya. Mereka sangat kecewa terhadap Tim. Kaset bukti itu pun terlempar keluar dan langsung dilindas mobil. Tim akhirnya diberikan hukuman yang mengharuskan ia tinggal di rumah itu dengan Boss Baby sampai ia akur dengannya. Dengan kejadian tersebut, Tim menjadi kecewa karena bukannya membela dia, orang tuanya malah membela Boss Baby. Tim akhirnya mengurung diri di kamar dan menangisi kesialannya. Saat ia mendengar orang tuanya menyanyikan lagu kesayangannya kepada Boss Baby, Tim akhirnya menangis. Lalu, Boss Baby tiba-tiba muncul dan mencoba menghibur Tim. Karena kasihan kepada Tim, akhirnya Boss Baby menjelaskan bahwa ia bukan bayi biasa. Ia berasal dari atas, dari sebuah perusahaan. Ia datang untuk menyelesaikan misinya, bukan untuk merebut kasih sayang dari orang tuanya Tim. Boss Baby akhirnya membawa Tim ke perusahaannya,
tempat di mana bayi-bayi dibuat. Dengan sedikit mantra, akhirnya mereka terbang ke perusahaan Baby Corp. Di sana, bos Baby menjelaskan bahwa perusahaan itu semuanya dikelola oleh bayi. Dan mereka akan tetap menjadi bayi karena mereka meminum formula bayi yang membuat mereka tetap menjadi bayi. Bos Baby mempunyai impian untuk menjadi direktur dan ingin menjadi seperti mantan direktur Big Boss Baby kolosal. Bos Baby juga menunjukkan grafik yang menunjukkan kasih sayang kepada bayi sudah berkurang karena anak anjing sudah mencuri cinta dan kasih sayang dari manusia. Bos Baby dalam misi mengembalikan kasih sayang kepada bayi lagi. Dan jika misi yang ia jalankan berhasil, ia bisa menjadi direktur di perusahaan Baby Corp dan meninggalkan rumah Tim, dan Tim bisa mendapatkan kasih sayangnya kembali dari orang tuanya. Tim akhirnya memutuskan untuk membantu Baby Boss, dan tidak berselang lama mereka berdua langsung mencari informasi tentang perusahaan Puppy Corp dari berkas-berkas orang tuanya karena orang tuanya bekerja di perusahaan Puppy Corp. Tiba-tiba Tim mendapatkan sebuah brosur yang mana dalam brosur tersebut orang tua dapat mengajak anak-anak ke perusahaan. Mereka pun berencana untuk ikut ke perusahaan bersama orang tua mereka. Tetapi karena Tim lagi dihukum, maka Tim harus berusaha akur dengan Bos Baby agar orang tuanya dapat mengajak mereka. Bos Baby akhirnya setuju. Orang tua Tim sangat kaget dan sekaligus senang karena Tim dan Bos Baby sudah mulai akur. Tim bermain bersama Bos Baby, menyuapi dan mengganti baju Bos Baby. Tim juga membacakan cerita pengantar tidur kepada Bos Baby. Karena kedekatan ini, akhirnya orang tua Tim memutuskan untuk mengajak Tim dan Bos Baby. Sesampainya di sana, mereka berusaha akur agar bisa mencari informasi mengenai Puppy Corp. Segala cara mereka lakukan, akhirnya mereka berhasil masuk ke dalam kantor Puppy Corp. Ternyata mereka dijebak, dan yang menjebak mereka adalah Big Boss, mantan direktur di perusahaan Puppy Corp yang adalah panutannya Bos Baby. Ia melakukan semuanya itu hanya untuk membalas dendam karena saat menjadi direktur dan di masa kejayaannya ia dipecat karena dinilai sudah semakin tua. Ia juga kaget kenapa formula bayi tidak lagi bekerja kepada dirinya. Ternyata ia mengidap penyakit intoleransi laktosa. Lalu ia dipecat dan diganti. Ia dikirimkan menjadi bayi dari keluarga Francis, pemilik perusahaan Puppy Corp. Dan ia berusaha membalas dendam dengan mau meluncurkan anak anjing yang baru yang bernama Forever Puppy yang akan selalu terlihat dan tidak akan pernah menua. Tapi semua itu akan terjadi jika ia mendapatkan formula bayi, dan akhirnya ia mengambil formula bayi dari Bos Baby. Selain itu, Francis sudah menyandra orang tuanya Tim. Tapi orang tuanya Tim tidak menyadari hal itu. Dan mereka akan dikirimkan ke Las Vegas. Lalu, pengasuh Puppy Corp akan menjaga Tim dan Bos Baby di rumah mereka. Tim dan Bos Baby sangat ketakutan. Dan mereka akhirnya merencanakan sesuatu agar bisa lepas dari pengasuh sekaligus pengawas tersebut. Orang tuanya Tim sudah sampai di bandara. Mereka berusaha melakukan berbagai cara supaya bisa lepas dari Eugene. Mereka kabur dengan cepat, tetapi Eugene mengejar mereka dengan pandangan garang. Mereka dibantu oleh tim Bos Baby, dan akhirnya tim dan Bos Baby sampai di bandara.
Namun sayangnya mereka terlambat. Pesawat yang orang tua tim tumpangi sudah berangkat. Lalu mereka akhirnya masuk dalam gerombolan Elvis dan terbang untuk menemui mereka di Las Vegas. Tak mereka sadari, ternyata mereka berdua sudah menjadi sangat akrab. Lalu akhirnya mereka sampai di Las Vegas dan mereka berusaha untuk menemui orang tua Tim. Tetapi Francis mengetahui hal itu dan mengurung orang tuanya di dalam box dan mengunci box tersebut. Dan tanpa menunggu lama, Francis berusaha untuk meluncurkan Forever Puppy. Tetapi Tim dan Boss Baby dengan sekuat tenaga berusaha untuk menggagalkan peluncuran itu. Perkelahian demi perkelahian mereka lewati, dan akhirnya mereka berhasil menggagalkan peluncuran tersebut. Mereka mengalahkan Francis. Tetapi roket yang memuat anak-anak anjing itu masih hidup. Lalu Boss Baby berusaha membuka pintu roket itu, dan pintu roket itu pun terbuka. Anak-anak anjing itu pun berhamburan keluar, tetapi Boss Baby yang masih berada di atas roket tiba-tiba berubah menjadi bayi normal. Tim sangat panik, tetapi akhirnya Tim berhasil membuat Boss Baby melompat. Boss Baby akhirnya kembali seperti semula setelah meminum formula bayi. Dan mereka juga akhirnya membebaskan orang tua Tim. Mereka akhirnya berpelukan dengan hangat. Misi pun selesai dan Boss Baby harus kembali ke Baby Corp karena Boss Baby sudah dipromosikan menjadi Big Boss Baby. Mereka akhirnya berpisah. Boss Baby memberikan sebuah boneka lam-lam yang sangat disukai Tim. Mereka akhirnya mendapatkan apa yang mereka inginkan. Tim mendapatkan kembali kasih sayang dari orang tuanya, dan Boss Baby mendapatkan jabatan seperti yang ia inginkan sebelumnya. Semua kenangan yang Boss Baby alami bersama orang tuanya Tim akhirnya dihapus. Namun, perpisahan itu membuat mereka sedih karena mereka sudah menjadi akrab layaknya kakak dan adik kandung. Karena kerinduan itu, akhirnya Tim mengirimkan surat kepada Boss Baby dan memintanya untuk menjadi adiknya lagi. Tanpa berpikir panjang, Boss Baby memutuskan untuk menanggalkan jabatannya dan kembali ke keluarga Tim. Tim sangat senang melihat Boss Baby kembali dan menjadi sebuah keluarga yang sempurna. Lalu scene berpindah dan kita melihat Tim sudah mempunyai anak perempuan yang manis. Dan mereka juga mendapatkan seorang bayi lagi dan berpakaian jas lengkap. Apa yang terjadi nih? Apakah kejadian yang sama akan terjadi terhadap anaknya Tim? Film pun selesai. Oke, sebelum teman-teman beranjak, saya ingatkan lagi agar teman-teman bisa menekan tombol subscribe dan jangan lupa bunyikan lonceng notifikasinya agar teman-teman bisa mendapatkan update video terbaru dari saya. Saya Frank dan saya mohon pamit. Sampai jumpa di video selanjutnya.